Oke, rasanya nggak terlalu sulit lah ya. Nah, sekarang saya akan coba lanjut. Nah, kalau yang teman-teman baru gabung silahkan ya. Nah, sekarang coba kita lihat pendapatan per kapita. Oke. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan per kapita ini apa? Yaitu indikator yang penting. Karena pendapatan per kapita menunjukkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya. Kalau rendah pendapatan per kapitanya, maka kondisi negara warganya juga rendah. Nah, memperolehnya gimana pendapatan per kapita? Yaitu gross national product atau produk nasional bruto dibagi jumlah penduduk. Ya, jadi artinya bisa melihat setiap penduduk dalam setahun itu memiliki kemampuan berapa besar, memiliki pendapatan berapa besar. Gitu. Ya. Nah, ini ada klasifikasi pendapatan per kapita suatu negara yang ditentukan atau dibuat oleh World Bank. World Bank ini adalah bank negara. Ya. Nah, World Bank ini dia mengelompokkan ada 4 kondisi keadaan ekonomi. Yang pertama, low income. Kalau dalam satu tahun pendapatan per kapitanya ini kurang dari 675 US dollar per tahun. Lalu low middle antara 675 sampai 2695 dolar per tahun. Upper middle antara 2696 sampai 8355. Nah, terus yang terakhir high economies. Nah, ini lebih dari 8355. Nah, teman-teman bisa tebak gak Indonesia berada di mana? Di yang A, B, C, apa D? Low income enggak lah, Indonesia enggak segitunya lah. Indonesia lebih baik kok. C, betul. Di Indonesia itu upper middle. Nah, nanti teman-teman salah satu tugasnya teman-teman cari ya, ada di mana itu. Indonesia sekarang berada di jumlah berapa? Ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga, di negara mana yang paling tinggi pendapatan per kapitanya. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa negara itu adalah termasuk negara yang maju. Gitu, ya. Oke, menarik ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat inflasi. Waduh, apa nih inflasi? Ya. Yuk kita lihat. Apa sih ini maksudnya inflasi? Yaitu fenomena ekonomi di mana kenaikan barang dan jasa secara umum berlangsung terus-menerus sebagai akibat tidak seimbangnya arus barang dan arus uang. Jadi barangnya ini harganya naik terus. Nah, itu bisa disebut inflasi. Penyebabnya apa? 1. Karena jumlah uang beredarnya terlalu banyak. Uangnya banyak beredar di masyarakat, tapi barangnya dikit. 2. Kalau pemerintah terus cetak uang, menutupi defisit anggaran, lalu menerapkan dibilang kebijakan easy money policy gitu ya, policy uang longgar, kemudahan memberikan pinjaman atau dana bergulir. Nah, ini hati-hati nih teman-teman. Jadi jangan selalu senang nih, ini Bank Indonesia cetak uang terus. Nah, kalau cetak uang terus tanpa menarik yang lama, itu adalah indikasi
itu akan terjadi inflasi. Ya, itulah fenomena inflasi. Penyebabnya apa inflasi? Ada 4 ya penyebab inflasi. Ada dorongan permintaan, dorongan biaya, imported, wah diimpor juga ternyata, dan domestic inflation. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, inflasi dorongan permintaan. Kita lihat. Inflasi ini disebabkan karena kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa. Permintaan masyarakat yang tidak terlalu besar tidak dapat, jadi masyarakatnya permintaannya terlalu banyak, terus tidak bisa dilayani oleh kapasitas produksi. Maka tidak seimbang antara permintaan penawaran. Jadi kalau permintaannya makin banyak, tapi barangnya nggak ada atau jasanya nggak ada, maka harganya akan naik. Masih ingat nggak dulu ya waktu kita bahas antara kurva permintaan dan penawaran. Nah, kalau permintaannya lebih banyak dari barang yang disajikan atau yang bisa disediakan, maka harga-harga akan naik. Itu ya, itu adalah hukum permintaan. Oke. Nah, kalau dari sisi gambar, teman-teman nanti bisa lihat di halaman 70. Teman-teman perhatikan di kurva yang tertera di sini, ya. Di sini E ini adalah titik keseimbangan, ya. Yang pertama. S ini adalah supply. S itu supply atau permintaan. Sedangkan D adalah demand atau permintaan. Nah, pada awalnya E ini adalah harga keseimbangan, yaitu pertemuan antara supply dan demand. Nah, kemudian akibat terjadi pergeseran permintaan, artinya permintaan bertambah, maka sedangkan supply-nya tetap, maka terjadilah keseimbangan yang baru. Dari E menjadi E1. Nah, ketika keseimbangan baru, kalau kita lihat dari harga, itu meningkat dari asalnya P menjadi P1, harganya naik. Nah, ini adalah inflasi, kondisi inflasi. Karena akibat dorongan permintaan. Sampai situ jelas? Oke. Jelas ya? Kita lanjut. Sekarang adalah inflasi dorongan biaya. Nah, ini adalah inflasi yang disebabkan karena biaya produksi yang meningkat. Nah, karena kenaikan harga barang gitu, maksudnya bahan, misalnya harga bahannya naik, atau kenaikan upah dan gaji. Nah, kalau dilihat dari gambar, nah kita lihat demand-nya tetap di D. Nah, S supply permintaan. Penawaran ya. Supply itu penawaran, D itu demand, permintaan. Asalnya di E. Ketika barang bahan baku misalnya naik, terus upahnya juga harus naik, maka akan membuat penawaran ini akan bergeser. Ketika bergeser akan terjadi keseimbangan yang baru, yaitu S1. Akibat dari keseimbangan yang baru, teman-teman bisa lihat nih, akan terjadi kenaikan harga dari P menjadi P1. Harganya juga naik.
Ya, jadi makanya kenapa juga gitu ya, kalau perusahaan tiap tahun menaikkan gaji, upah, kenaikan harga, ya otomatis barang-barang juga akan naik, ya. Nah, terus berikutnya imported inflation. Jadi ini artinya inflasi yang ketularan. Nah, jadi bukan flu burung aja ya yang bisa menularkan. Inflasi juga bisa ketularan. Yaitu inflasi yang ditimbulkan karena inflasi di luar negeri. Mengakibatkan naiknya barang di dalam negeri. Jadi kalau misalnya di dalam negeri ini banyak barang-barang impor. Kalau yang barang yang diimpornya naik, ya otomatis akan membuat harga juga akan naik. Misalnya kalau di Jepang, mereka harganya naik, ya harga mobil, motor, produksi Jepang juga akan ikut naik. Nah, terakhir untuk jenis inflasi, yaitu domestic inflation. Inflasi ini terjadi karena APBN mengalami defisit, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk mencetak uang baru. Nah, ya, jadi kalau yang tadi saya sebutkan, kalau uang barunya nambah banyak, jumlah uang beredarnya di masyarakat tambah banyak, maka harga akan naik. Usaha produksi akan merosot. Jika tidak dikendalikan, maka akan mengalami inflasi berat atau hyperinflasi. Nah, terus kalau gitu dampak inflasi itu apa dong? Nah, ini ya, terhadap individu dan masyarakat. 1. Bisa memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan. 2. Merugikan masyarakat, ya khususnya berpenghasilan tetap. Karena dari yang penghasilan tetap ini hanya mengharapkan kenaikan gaji, gitu ya. Terus yang ketiga, penurunan nilai tukar rupiah. Maka jadi ngerasa bahwa nggak aman nih kalau nyimpannya di tabungan atau deposito, bunganya makin kecil. Terus juga kerugian pada kreditur jika bunga pinjamannya lebih rendah daripada inflasi. Terus dampak yang lain, wah ini terhadap ekonomi nih. Pada masa inflasi, pemilik cenderung investasi spekulatif, beli rumah lah, tanah, nyimpan barang berharga. Karena dianggap investasi tersebut lebih menguntungkan daripada investasi produktif. Tapi secara mikro bisa menimbulkan pengangguran. Karena gini, orang malas buka pabrik, orang malas untuk buka usaha, gitu ya. Jadi udah aja beli rumah, beli tanah, terus disimpan, terus gitu ya. Nah, maka kalau kayak gitu tidak ada tenaga kerja yang terserap. Nah, kalau tidak ada tenaga terserap, maka pengangguran nambah. Kedua, tingkat bunganya meningkat. Nah, kalau tingkat bunga meningkat, investor juga malas kalau minjem uang ke bank. Ya. Terus yang ketiga, menimbulkan ketidakpastian keadaan masa depan. Wah, jadi orang aduh gimana ya ke depan, kok kayaknya lesu gitu, gak ada harapan gitu ya. Itu adalah dampak inflasi. Yang keempat, menyebabkan harga impor lebih murah daripada harga barang yang dihasilkan dalam negeri. Wah, ini bahaya. Kalau semuanya tergantung kepada impor, maka produksi dalam negeri akan terus menurun. Nah, kalau makin turun, wah, makin lama tidak ada produksi dalam negeri. Nah, makanya teman-teman harus mencintai barang dalam negeri itu seperti itu. Ya. Kalau bukan negara kita yang, kalau warga negara yang sendiri yang menghargai, mau siapa lagi? Ya, saya mau cerita di Korea, kenapa mereka bisa maju? Karena mereka sangat cinta produk dalam negeri. Satu-satunya negara yang Carrefour di sana tutup